Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan pengajian kitab Tafsir Al-Munir atau Tafsir Malah Rabit 234. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jamaah, kita mundur sedikit, ayat yang ke-233 ada yang belum kita bahas. Sekilas kita ingin ulang, mengingatkan sedikit lagi ya. Pada ayat yang ke-233 ini bicara tentang hak penyusuan. Siapa yang bertanggung jawab atas penyusuan anak ketika terjadi perceraian atau ketika belum terjadi perceraian. Kita sudah bahas itu ya. Ayat tersebut bicara tentang itu. Kemudian kita akan sambung pada perkataan Allah, wa 'alal warisi mithlu dzalik. Wa 'alal warisi mithlu dzalik. Sampai situ ya. Dan ahli waris pun berkewajiban seperti itu juga. Artinya berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi orang yang menyusukan ini anak ya. Wa 'alal warisi mithlu dzalik ay 'alas sabiyyi nafsihi alladhi huwa warithu abihi al-mutawaffa mithla ma 'alal abi minan nafaqati wal kiswati fa innahu in kana lahu malun. Dan atas ahli waris juga berkewajiban yang demikian itu, yakni kewajiban untuk memberikan upah dari penyusuan itu bisa dikenakan ke atas anak itu sendiri, ala sabiyyi nafsi, ke atas anak itu sendiri, alladhi huwa warithu abihi al-mutawaffa, yang anak itu adalah waris kepada bapaknya yang telah meninggal dunia. Mislama 'alal abi minan nafaqati wal kiswati, yang anak ini juga seperti halnya dengan bapaknya yang dia wajib memberikan nafkah dan juga wajib memberikan pakaian. Fa innahu in kana lahu malun, seandainya memang si anak ini yang menjadi ahli waris bapaknya mempunyai harta. Jadi jamaah, begini kasusnya. Seandainya si suami wafat, meninggal, kemudian ahli warisnya kan diantaranya anaknya itu. Anaknya masih kecil, anaknya masih dalam usia penyusuan. Dia kan punya hak itu kan, dia punya hak waris. Kemudian yang menyusukan siapa? Yang menyusukan adalah ibunya, kalau ibunya mau ya. Dan ibunya, dia berhak untuk diberikan upah dari air susu yang dia berikan kepada ini anak. Seandainya ini ibu minta, saya mau susukan dia, kalau saya dapat upah, maka ini anak bisa diambil harta warisannya untuk membayar upah penyusuannya. Paham ya? Ya, dia kan masih kecil tuh, tapi kan ada hartanya, ada hak warisnya, maka diambillah dari hartanya itu untuk membayar upah susu yang diberikan oleh si ibu kepada anaknya, seandainya memang ibunya minta ya. Karena
si ahli waris ini, yakni si anak ini, dia statusnya sama seperti bapaknya. Kalau bapaknya masih hidup, yang wajib ngasih nafkah, yang wajib ngasih pakaian kepada si istri siapa? Bapaknya kan. Bapaknya sudah meninggal, digantikan sama ahli warisnya. Anaknya masih kecil, maka kewajiban itu bisa digantikan oleh dia, diambil dari hartanya untuk dibayarkan kepada si ibunya, ya. Hadirin hadirat, coba lihat bagaimana Allah itu mengatur pada bahagian-bahagian yang sebetulnya detail ini, ya. Jangan sampai ada sesuatu yang diungkit-ungkit gitu. Jangan sampai ada yang diungkit-ungkit dari apanya, dari orang tua kepada anak. Makanya sering terjadi ketika ibu ini marah sama anak, marahnya nggak kekontrol, Pak. Saya haramkan air susu yang engkau telah minum dari saya. Ini ucapan sebetulnya akan terselesaikan kalau seandainya ibunya dibayar, ibunya diupah, ya. Kalau diupah nggak terjadi itu. Jadi anaknya nggak kena sumpahan, ya, doa-doa yang buruk daripada si ibu, ya. Dan apa yang diberikan ibu kepada anak, kalau diungkit seperti itu nggak ada pahalanya, ya, nggak ada pahalanya, begitu. Kemudian kita teruskan. Wajib ajrur radhaati fi malihi, wajiblah upah penyusuan itu daripada hartanya. Wa in lam yakun lahu malun, seandainya si anak ini, ahli warisnya ini enggak punya harta, ujbirat ummuhu ala radhaah, maka dipaksalah ibunya untuk menyusukan dia. Wala yujbaru ala nafaqatis sabiyyi illa alwalidani wa huwa qaulu Malikin wasyafi'i. Dan tidak dipaksa untuk menafkahi ini anak melainkan kedua orang tuanya. Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi maknanya, kalau bapaknya sudah wafat, ya, kemudian anak ini masih dalam usia penyusuan, maka yang wajib memberikan nafkah itu hanyalah kedua orang tuanya, bukan orang lain. Yang wajib, ya, yang wajib memberikan nafkah hanya orang tuanya, baik ayah ataupun ibu. Kalau ayah yang meninggal, ibunya yang wajib memberikan nafkah itu. Ini kata siapa? Ini kata Imam Malik dan kata Imam Asy-Syafi'i. Waqila, dan ada pendapat yang berkata, al-muradu minal warithi al-baqi minal abawaini akhzan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mati'na bi asma'ina wa awsarina waj'alhuma al-waritha minna. Yang dimaksud dengan al-warith dalam ayat tersebut adalah yang tersisa dari kedua orang tuanya. Mengambil dalil daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya Allah, senangkanlah kami dengan pendengaran kami dan penglihatan kami, dan jadikanlah keduanya, yakni bapak dan ibu kami, al-waritha minna, sebagai waris daripada kami. Jadi maknanya kalau kita pakai pendapat yang ini, wa 'alal warithi mithlu dzalik, yang berkewajiban untuk membayar upah itu juga adalah ahli warisnya. Jadi seandainya bapaknya yang sudah meninggal, maka yang wajib menafkahi untuk upah penyusuannya itu adalah ibunya berarti, ya. Nah, kalau pakai pendapat yang ini, ya. Ala kulli hal, pendapat yang pertama lebih kuat daripada pendapat yang kedua. Baik. Fa in arada ay al walidani fisalan ay fatama as-sabi anil labani qabla tamamil haulain. Seandainya kedua orang tuanya menginginkan untuk memutus susu, ya. Kalau kedua orang tuanya menginginkan untuk menyapihnya, yakni tidak memberikan menyapih ini anak daripada penyusuan sebelum sempurna 2 tahun, antaradin,
ay bittifaqi minhuma la min ahadihima faqat. Maka kalau ingin menyapih anak ini daripada penyusuan yang seharusnya 2 tahun, kalau mau kurang daripada 2 tahun, antaradin, mesti ada kesepakatan minhuma, dari keduanya, nggak boleh salah satu. Misal biasanya yang malas nyusu ini perempuan, karena yang punya susu perempuan. Orang laki sih mau-mau aja, ya. Kata suaminya, anak saya harus disusukan 2 tahun. Kata istrinya, saya nggak mau, saya mau 6 bulan aja atau 1 tahun saja. Kalau suami nggak setuju, maka nggak berlaku itu. Mesti ada kesepakatan. Suami setuju, istri setuju, baru boleh disapih. Ya, kalau salah satunya nggak setuju, nggak boleh. Kata Allah nih, ya. Jadi kenapa begitu? Karena ini akan berakibat kepada kemaslahatan anak-anaknya. Wa tasyawurin ay tadqiqun nadhar fima yasluhul walad, dan juga berdasarkan permusyawaratan antara keduanya, yakni tadqiqun nadhar, perhatian yang lebih detail, yang mendalam, fima yasluhul walad, terhadap kemaslahatan anaknya. Jadi sebelum memutuskan ingin diputus susu atau disapi, harus diberikan harus diperhatikan kemaslahatan si anak ini. Seandainya memang lebih baik disusukan sampai 2 tahun, susukan saja, ya, itu lebih baik, lebih maslahat. Kecuali misalkan istrinya ini atau ibunya ini adalah orang yang mungkin sibuk, ya, kerja juga dia nih, dia bekerja sehingga agak susah untuk menyusukan anak, maka harus ada ittifaq, harus ada tasyawur, harus ada kesepakatan dan perbicaraan, musyawarah antara keduanya. Jangan diputuskan sebelah pihak, itu tidak dibenarkan. Tapi zaman ini jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya tidak ada alasan nih istri itu nggak mau menyusukan anak 2 tahun. Kenapa? Karena memang begitu banyak cara untuk kita bisa menyusukan anak. Ada seorang perempuan ini yang dia stok air susunya itu sampai berbotol-botol. Dia peras, air susu kan kalau semakin diperas semakin banyak, Pak. Diperas kemudian disimpan dalam freezer, disimpan dikasih tanggal. Nanti kalau si ibu ini kerja dikasih itu susunya. Ya, itu lebih bagus daripada pakai susu formula. Ya, saya sudah katakan itu, bahwa air susu ibu adalah air terbaik yang diminum oleh anak, karena dia adalah susu manusia yang diberikan kepada manusia, itu adalah susu yang terbaik. Ya, maka 2 tahun ini kalau bisa dipenuhi, ya, bagi yang punya anak kecil atau yang punya cucu, suruh anak kita susukan, ya. Baik. Kemudian fala junaha alaihima ay fi dzalika, maka tidak ada dosa atas keduanya, fi dzalika, pada perkara penyusuannya kurang dari 2 tahun. Kalau seandainya 2 tahun kurang, maka nggak jadi salah, nggak jadi dosa. Wa kama yajuzun naqsu 'anil haulaini inda ittifaqil abawaini alaih, sebagaimana bolehnya kurang daripada 2 tahun ketika ada kesepakatan di antara 2 orang tuanya atas yang demikian itu. Kadzalika tajuzu ziyadatu alaihima bittifaqihima, begitu juga boleh melebihi 2 tahun, ya, yang disertai dengan kesepakatan. Misalkan keduanya setuju, gimana kalau kita susukan anak kita ini 2 tahun lebih, 2 tahun setengah atau 3 tahun, nggak apa-apa, kalau setuju tidak ada masalah, ya. Fa in aradtum an tastardi'u auladakum, ay in aradtum an tatlubu muradi'a aw li auladikum, seandainya kalian ingin menyusukan anak kalian kepada orang lain, ya,
yakni kalian menginginkan meminta orang lain, ibu susu yang lain untuk menyusukan anak kalian, fala junaha alaikum fil istirda, maka tidak ada dosa atas kalian dalam perkara penyusuan itu. Idza sallamtum ilal muradi'i ma ataitum, ay ma ataitumuhunna iyyahu, maka tidak ada dosa bagi kalian memberikan bayaran, ya, memberikan bayaran kepada orang yang menyusukan anak kita itu, ma ataitum, dari upahnya, apa yang kalian berikan. Ay ma ataitumuhunna iyyahu ay ma aradtum ita'ahu lahunna minal ujrah, yakni apa yang diberikan kepadanya daripada upahnya. Wa qara'a Ibnu Katsirin wahdahu, dan Imam Ibnu Katsir membaca ayat ini, ya, dia sendiri membacanya dengan ma'ataitum maksuratal alif. Dia bacanya bukan ma'ataitum, tapi dibacanya pendek, ma'ataitum maksuratal alif, dengan pendek alifnya, ma'ataitum, gitu ya. Ma ataitum bihi ay ma aradtum ityanahu, kalau kalian ingin melakukannya. Bil ma'ruf ay bil muwafaqati wa laisa taslimul ujrati syaratan li sihhatil ijarah, yakni dengan kesepakatan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yakni maksudnya adalah dengan kesepakatan, dan bukanlah pemberian upah itu menjadi syarat sahnya ijarah. Pemberian upah tidak menjadi syarat sahnya ijarah. Ijarah adalah satu akad di mana seseorang memakai jasa orang lain, itu namanya ijarah, ya. Maka syarat sahnya ijarah itu bukan upah tapi kesepakatan, ya. Kalau sudah sepakat, apapun yang diberikan dia terima, maka jalan, sah itu. Jadi yang menentukan bukan upahnya tapi kesepakatan. Bal litakuna al-murdi'atu tibatan nafsi, bahkan agar orang yang menyusukan itu merasa tenang jiwanya, ya, redha dia. Kalau ada kesepakatan, apalagi sudah disepakati upahnya, maka itu lebih baik bagi yang menyusukan anak, hatinya lebih tenang, lebih jadi redha. Radiyatan, dia jadi redha. Fayasiru dzalika sababan li salahi halis sabiyyi, dan itu akan menjadikan penyebab kebaikan bagi anak tersebut. Jadi kalau orang yang disusukan, orang yang menyusukan ini hatinya senang, hatinya redha, hatinya tidak marah, gitu ya, maka apa yang diberikan kepada si anak itu akan jadi baik. Karena air susu ibu itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologinya. Kalau dia menyusukan anak dalam keadaan psikologinya terganggu, dia nggak redha tapi dipaksa disuruh nyusuin anak dengan harga sekian, nggak ada kesepakatan, maka itu akan mempengaruhi kualitas susu si ibu ini dan kemaslahatan si anak jadi terganggu. Makanya bapak-bapak kalau punya istri yang masih menyusukan anak, maka itulah saat yang sangat baik untuk membuat mereka senang, girang. Dipijitin gitu, Pak. Lagi susu tuh, lagi nyusuin, dipijitin, dikipasin. Itu membuat hatinya jadi tenang, jadi girang. Tibatun nafs, jiwanya jadi girang. Itu akan mempengaruhi kualitas susunya, ya. Baik. Dan jangankan orang, Pak, binatang saja kalau diperlakukan dengan baik, dia akan mempunyai perbedaan dengan binatang yang tidak diperlakukan dengan baik. Kalau bahasa Inggrisnya itu humanizing of property, ya, memanusiakan barang-barang milik kita. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Inggris. Dia ini meneliti 2 ekor sapi perah.
Yang satu itu dirawat dengan penuh kasih sayang. Maksudnya selain dikasih makan, diajak ngomong, ya, kemudian dielus-elus, pokoknya dijaga ikatan emosinya. Diajak ngomong, Pak, binatang tuh diajak ngomong bisa terpengaruh tuh. Diajak ngomong, kemudian dielus-elus, pokoknya disayang lah gitu ya. Sedangkan satu lagi, sapi yang satu lagi itu dibiarin seperti binatang biasa. Ternyata dari hasil kajian dia, binatang yang diperlakukan dengan cara yang lemah lembut, pakai diajak ngomong ya, dielus-elus, itu air susunya lebih banyak dan lebih bagus. Itu binatang, Pak. Sedangkan binatang yang satu lagi, sapi yang tidak diapa-apakan, itu hanya seperti binatang biasa, dikasih makan, dibersihkan kandangnya, itu ada juga air susunya tapi tidak sebanyak yang satu, dan kualitasnya tidak sama ya. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang menjadi perhatian Allah dalam ayat mengenai penyusuan ini. Jadi hati orang yang menyusukan anak kita itu harus dijaga. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi disusukan oleh ibu susunya, itu kan ada dialog dan ada kesepakatan. Aminah, dia bukan orang kaya. Bapaknya Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan harta banyak, cuma budak dan beberapa ekor binatang ternakan ya. Tapi Halimah ini sudah jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Dengan upah yang tidak seberapa, dia rela menjadi ibu susunya Nabi Muhammad. Nah, kerelaan itulah yang menjadi syarat sahnya ijarah, syarat sahnya penggunaan jasa orang lain dalam hal penyusuan ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini harus jadi juga bahan pengetahuan bagi kita ya. Kalau kita bisa analogikan kepada perkara lain, ini sangat bisa sekali. Kualitas seseorang sangat dipengaruhi bagaimana treatment orang-orang yang bertanggung jawab atas dia. Perlakuan seseorang kepada orang lain itu sangat menentukan kualitasnya. Kalau kita jadi orang tua, kita jadi orang tua yang sangat galak, sangat garang, apaan aja nggak boleh, anak kita jadi takut sama kita, apa yang akan terjadi pada ini anak? Ini anak tidak akan menjadi seorang anak yang kalau bahasa orang sekarang itu kreatif ya. Dia menjadi orang yang tidak kreatif seandainya bapaknya itu galak dan sangat protektif kepada dia. Tapi kalau misalkan bapaknya, orang tuanya ini adalah orang tua yang sangat demokratis ya, sering ngajak bicara anak ingin bicara didengarkan oleh si ayah, maka anak ini juga akan mempunyai karakter berbeda. Dia lebih pandai mengekspresikan dirinya, kemudian dia akan jadi anak yang kreatif dalam segala hal, kecerdasan juga akan meningkat ya. Itu semua dari apa? Dari treatment, dari perlakuan orang tua kepada anak ya, begitu. Maka apa yang kita lakukan kepada anak itu sangat akan membentuk karakter dia. Sangat membentuk karakter dia ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sedikit lagi, wattaqullah. Itu lihat tuh di akhir-akhir ayat itu jadi kunci, Pak. Saya sering katakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fid dharari wal mukhalafati, pada perkara memberikan kemudaratan dan bertentangan dengan hukum Allah. Hati-hati
Allah sudah tentukan hukumnya dalam hal penyusuan seperti ini. Orang tua, suami misalkan dia sudah cerai sama istrinya, istrinya minta upah daripada uang susunya itu, harus dikasih. Kalau nggak dikasih dia berdosa. Ya, jangan pakai alasan itu kan anak lo juga, ya kan? Kok pakai upah segala? Nggak begitu. Aturannya Allah sudah tentukan. Ya, kalau mereka minta kita wajib kasih itu. Nah, kalau kita nggak kasih kita berdosa. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, yakni fid darari wal mukhalafah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Maha melihat atas apa yang kalian lakukan. Fayujazikum ala dzalik, dan Allah akan membalas apa yang kalian lakukan itu. Jadi jamaah, kita ini dalam hidup berumah tangga jangan sampai menyakiti pasangan, ya, karena Allah akan melihat, Allah mengetahui dan Allah akan membalas perlakuan kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, hati-hati. Hubungan itu adalah hubungan yang diperhatikan oleh Allah, dan kalau ada orang yang sampai dirugikan oleh pasangannya, kalau dia tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia ini, maka Allah akan memberikan keadilan itu kepada dia. Kalau suaminya suka menyakiti istrinya, atau istrinya suka menyakiti suaminya, kemudian di dunia ini dia tidak bisa mendapatkan perlakuan yang adil, Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang dizalimi itu, yang dimudorotkan itu. Maka hati-hati jamaah yang dirahmati Allah, hubungan suami istri adalah hubungan yang harus dijaga, diperhatikan, dan aturan Allah terkait perkawinan itu sangat detail sekali. Ya, kita sudah belajar beberapa minggu isinya tentang hukum perkawinan. Ya, jadi perhatikan itu semuanya. Jangan dianggap remeh. Kalau kita lakukan semua itu dengan baik, kita dapat pahala. Kalau kita tidak lakukan, kita akan berdosa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum bid-din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.